Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Bersyukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah pada siang hari ini kita dipertemukan Allah di kajian online tentang fikih mawaris. Mudah-mudahan bagi yang melihat, yang menyaksikan senantiasa mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salam dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Sahabat Peci Media di mana saja berada, pada hari ini tema kita, apakah ahli waris wajib menanggung utang pewaris? Nah, ini juga banyak ditanyakan oleh sebagian kaum muslimin. Karena memang sebelum harta itu dibagikan, ada tugas dari ahli waris yaitu membayarkan hutang-hutang si mayit ya, atau utang si pewaris yang telah meninggal dunia. Maka pada kesempatan kali ini tentunya kita ingin tahu apakah ketika si pewaris punya hutang lalu dia meninggal dunia wajib dibayarkan oleh ahli warisnya. Maka dalam hal ini kita akan jelaskan secara gamblang di tengah-tengah sahabat Peci Media seperti apa sebenarnya ketentuan syariat terhadap hutang bagi si pewaris. Maka di sini akan kami jelaskan ya bahwa ada 3 ya model jawaban yang akan kita paparkan ya di hadapan sahabat Peci Media ya. Yang pertama bahwa si ahli waris itu tidak wajib membayar hutang si pewaris. Nah, kenapa? Karena hutang yang wajib dibayarkan itu ketika memang diambil dari harta warisan, bukan dari harta si ahli waris. Dia wajib diambil dari harta yang ditinggalkan si mayit. Nah, kalau seandainya si pewarisnya atau orang yang telah meninggal dunia ternyata dia tak punya harta nih, termasuk meninggal dalam keadaan miskin gitu ya, maka dia tidak mampu membayar hutang semasa hidupnya. Setelah itu dia meninggal, maka saat meninggal itu bukanlah menjadi tanggungan bagi ahli waris untuk membayarkan hutang-hutangnya. Karena si pengutang itu dia yang bertanggung jawab. Namun bisa jadi saat dia itu meninggal dunia dalam kondisi tidak mampu membayar hutang. Makanya saat si mayit tadi telah meninggal dunia, lalu dia meninggalkan hutang, ahli waris yang ditinggalkan itu tidak punya kewajiban untuk membayarkan utang si mayit. Yang mana selama ini kalaupun dia membayarkan bukanlah dari harta ahli waris, tetapi dari harta si mayit yang ditinggalkan. Namun, sekalipun tidak wajib, maka kalau si ahli waris ingin membayarkan hutangnya, itu disunahkan saja, tidak menjadi wajib. Jadi misalnya si A meninggal dunia, lalu dia punya hutang, dan ahli waris membayarkan hutangnya karena mengingat, apalagi misalnya ahli waris ini memahami betapa tersiksanya mayit kalau dia memiliki hutang, karena akan dianggap sebagai pencuri karena tidak membayar hutang, atau akan menggantikan amal ibadahnya
untuk mengganti utang tersebut, dan dia juga tidak bisa menerima amalnya sampai utangnya dibayarkan. Tentu ini menjadi kekhawatiran bagi ahli waris, lalu dia membayarkan. Maka ketika ahli waris membayarkan, itu hukumnya disunahkan. Kemudian yang ketiga, bahwa kenapa ahli waris itu tidak wajib membayarkan hutang si mayit? Biasanya ketika dalam kondisi susah di masa pemerintahan Islam, itu nanti akan diambil dari Baitul Mal, dan itu akan ditanggung oleh khalifah. Maka ketiga hal ini kita coba rincikan satu persatu, kan gitu ya. Yang pertama, para ahli waris tidak wajib hukumnya menanggung utang pihak yang mewariskan atau mayit. Karena kewajiban melunasi utang pihak yang mewariskan atau mayit itu diambil dari harta si mayit sebelum harta warisan itu dibagi. Itu sebabnya dia tidak wajib. Di sebagaimana dalam firman Allah SWT, min ba'di wasiyatin yusobiha audain. Pembagian-pembagian waris tersebut di atas setelah dipenuhi wasiat yang dibuatnya atau dan setelah dibayarkan hutangnya. Nah, dari dalil ini bisa kita ambil sebuah kesimpulan bahwa si mayit itu akan dibayarkan hutangnya diambil dari harta yang ditinggalkannya. Jadi bukan dari harta ahli waris. Karena ini juga pernah ditanyakan yang lain, kalau seandainya ahli waris, maksudnya si yang mewariskan tidak memiliki harta, dia hanya meninggalkan utangnya. Lalu bagaimana dengan utangnya itu? Apakah pembayaran hutangnya sama dengan membagi harta warisan? Maksudnya ini utang misalnya 1 miliar, di antara ahli waris yang ditinggalkan itu ternyata ada anak laki-laki, ada anak perempuan. Apakah kalau membagi harta waris kan 2 kali bagian anak laki-laki dari bagian anak perempuan, itu harta warisan. Apakah hutang sama? Nah, inilah jawabannya sahabat PJ Media, ahli waris tidak wajib membayar hutangnya. Hutang yang dibayarkan ahli waris adalah diambil dari harta yang ditinggalkan si mayit. Begitu juga kalau seandainya harta tadi yang ditinggalkan ternyata tidak cukup untuk membayar utang-utang si mayit. Jadi kan dia pertama punya utang, lalu lalu harta yang ditinggalkan itu sedikit, misalnya cuman kalau dijual itu 50 juta. Setelah itu meninggallah si mayit tadi. Lalu harta yang tinggal 50 juta, sedangkan hutangnya itu ada misalnya 100 juta. 50 juta lagi siapa yang bayarkan? Jadi tetap saja harta yang ditinggalkan 50 juta itu bayarkan ke utangnya, tinggal 50 juta lagi, itu kalau punya harta ahli waris, ingin membantu rasanya silahkan bayar. Tapi kalau tidak, tidak perlu gitu. Imam Ibnu Qudamah berkata, فَإِلَّمْ يَخْلُفْ تِرْكَةً لم يلزم الوارث بشيء لأنه لا يلزمه أداء دينه إذا كان حيا مفلسا كذلك إذا كان ميتا. Jika seorang meninggal dan tidak meninggalkan waris, tidak berkewajiban untuk melakukan apapun karena ahli waris tidak berkewajiban untuk membayar utangnya jika ia masih hidup dan bangkrut. Dan hal yang sama berlaku pula jika ia meninggal dunia. Jadi kalau semasa hidup saja ahli waris ataupun keturunannya tidak wajib membayarkan utangnya, apalagi setelah meninggal dunia. Jadi itu kondisi kalau seandainya si pewaris meninggalkan hutang. Jadi sahabat PC Media di mana saja berada, bisa jadi saat ini antum semua dalam kondisi menjadi ahli waris, sedangkan sebelumnya
orang tua yang meninggalkan utang, antum tidak wajib membayar. Jadi tidak akan dituntut nanti ketika tidak mampu membayar utang tersebut. Namun karena kondisi kita saat ini dalam kondisi yang tidak ideal ya, dalam kondisi di dalam sistem kapitalis, maka perkara ini pasti rumit untuk diselesaikan. Pasti rumit. Kenapa? Karena tidak ada yang membackup setiap permasalahan yang dialami oleh umat. Karena tidak ada pemimpin yang akan mengurus itu. Tetapi kalau dalam Islam akan ada eh, yang mengurus itu. Kemudian yang kedua, meski para ahli waris tidak wajib hukumnya menanggung utang pihak yang mewariskan, para ahli waris disunahkan untuk menanggung utangnya. Almarhum pewaris yang meninggal misalnya ayahnya atau ibunya. Jadi menurut Imam Ibnu Qodamah mengatakan jika terjadi kesulitan untuk melunasi utangnya, secara segera disunahkan kepada ahli warisnya atau kepada selain ahli waris untuk melunasi utang si mayit. Sebagaimana yang dilakukan oleh Abu Qatadah ketika menanggung utang jenazah yang tidak disolatkan oleh Nabi SAW. Sebagaimana dalam hadis Nabi, Nabi Muhammad SAW dulu tidak akan melaksanakan sholat jenazah untuk orang yang memiliki utang. Kemudian satu jenazah dibawa kepadanya dan beliau bertanya, apakah dia memiliki utang? Mereka menjawab, iya, 2 dinar. Beliau berkata, sholatlah sendiri sendiri temanmu itu. Sholatkanlah sendiri temanmu itu. Gitu disampaikan Nabi. Abu Qatadah berkata, 2 dinar itu menjadi tanggungan saya, wahai Rasulullah. Maka Rasulullah SAW berkenan melaksanakan sholat jenazah untuknya. Jadi ketika ada orang yang mengatakan, kenapa tak wajib membayar utang si mayit, sedangkan masa Rasulullah ada orang yang meninggal dunia, dia meninggalkan utang 2 dinar, tidak mau Rasul sholatkan. Dan ketika Abu Qatadah saat itu menawarkan kepada Rasulullah, maka Rasul menyuruhnya sholat sendirian. Nah, maka dalam hal ini sebenarnya merupakan dalil, bukanlah sebuah dalil kewajiban ahli waris membayar utang, tetapi sebuah betapa utang itu sangat penting untuk dibayar oleh si pelaku hutang, yang dalam hal ini ternyata sudah meninggal dunia. Jadi ketika ada yang melakukan pembayaran, maka itu hukumnya sunnah. Seperti mungkin ahli waris yang bayar atau orang lain. Termasuk Abu Qatadah itu merupakan sahabat bagi yang meninggal dunia. Dia bukan ahli waris, tetapi karena melihat kondisi betapa dia ingin Rasul menyolatkan jenazah itu, maka dia menanggung utang tersebut. Nah, jadi sahabat PC Media, ini ketentuan hukumnya. Terus bagaimana sebenarnya kalau begitu kan, kalau tidak wajib dibayar, nanti kan mayatnya tersiksa. Bisa dihukum nanti di akhirat seperti mencuri, kemudian tidak diangkat amal ibadahnya selama ini sampai utangnya dibayarkan. Bahkan amal ibadahnya menjadi pembayar di akhirat kelak untuk membayarkan hutang-hutang yang dia lakukan. Tentu ini kan menjadi kesulitan ya. Sudahlah meninggal dunia dalam kondisi banyak utang, di akhirat disiksa lagi. Nah, dalam hal ini ada yang ketiga, yaitu kalau dalam Islam, negara akan membantunya dengan cara mengambilkan kas dari Baitul Mal untuk bayar utang. Karena di dalam di dalam Islam itu tidak dibiarkan rakyatnya atau masyarakat dalam daulah khilafah itu dalam kondisi menderita. Itu akan dibantu. Nah, ini sebagaimana di dalam dalil as-sunnah ya, sabda Rasulullah SAW, ana aula bil mu'minina min anfusihim, faman tufiya wa alaihi dainun, fa alayya qada'uhu, wa man taraka malan, fahuwa lil warasatihi. Aku lebih berhak atas jiwa seorang mukmin dari diri mereka sendiri. Barang siapa yang meninggal sementara ia mempunyai utang, maka akulah yang akan membayarnya. Dan barang siapa yang meninggalkan harta, maka harta itu untuk ahli warisnya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Maka
sahabat PC Media di mana saja berada, ini sungguh terkait sebenarnya semuanya dengan sistem Islam, terkait dengan daulah Islam. Jadi kondisi seperti ini akan terus-menerus terjadi di tengah-tengah masyarakat ketika ada orang mungkin sudah susah, selama hidupnya menderita, karena tidak ada makanan yang mau dimakan. Dia akhirnya meminjam uang dengan orang lain. Dan itu terus-menerus dilakukan. Maka akhirnya dia meninggal dunia, lalu siapa yang akan menanggung itu? Keluarga tidak wajib, masyarakat pun juga tidak wajib. Yang ada itu negara. Negara yang wajib membantu itu. Namun karena negara saat ini tidak berperan sebagai perisai bagi umat, akhirnya penderitaan itu kan terus-menerus dialami oleh umat. Dan biasanya kondisi utang yang terjadi di tengah-tengah masyarakat ya memang kondisi sistem ekonomi yang tidak merata, tidak adil. Sehingga kondisi yang dialami masyarakat itu serba kesulitan. Upah yang diberikan juga minimum, kemudian belum lagi tuntutan ekonomi yang tinggi, sudahlah upahnya rendah, tapi biaya hidupnya tinggi. Ini kan tidak seimbang. Makanya dalam Islam itu cukup diperhatikan. Jangan sampai ada masyarakat itu mengalami kesulitan. Makanya negara tampil ke depan untuk membantu masyarakat. Dan dari tema ini sebenarnya mengajak kepada kita semua untuk apa? Ayo sama kita wujudkan daulah Islam itu sehingga tadi tidak ada lagi orang-orang yang meninggal dunia yang meninggalkan hutang itu dalam kondisi susah. Apalagi keluarganya juga susah. Di saat ini, walaupun secara hukum ahli waris tidak wajib membayarkan hutangnya, tetapi kadang secara real atau faktanya banyak orang-orang yang tadi telah memberikan hutang kepada orang telah meninggal dunia itu menuntut kepada anak keturunannya atau kepada ahli warisnya. Bahkan sampai dituntut ke wilayah hukum. Ini kan sungguh sungguh ironi ya yang kita lihat di tengah-tengah masyarakat. Dan hal ini juga sahabat PC Media dijelaskan juga di dalam kitab Al-Ifsah ya, karya Syekh Ibnu Hurairah, maksudnya Ibnu Hubairah. Dijelaskan maksud sabda Nabi SAW, barang siapa yang meninggal sementara ia mempunyai utang, maka akulah yang akan membayarnya sebagai berikut. Fa'in sabaqahul maut fi dhimmatihi dainun lam yaqdihi ta'ayyana qada'uhu min baitil mal. Jika seorang keburu meninggal dunia, sedangkan dia masih mempunyai tanggungan utang yang belum dia lunasi, maka pelunasannya menjadi kewajiban Baitul Mal. Jadi Baitul Mal yang wajib menanggung hutangnya. Begitu juga dalam syarah Bulughul Maram, Syekh Atiyah Salim, terdapat penjelasan yang serupa sebagai berikut. Anna baital malil musliminal muntazama yatadammanu sadada dainil ma'dam wa maghnamu mayyiti yarji'u ila ahlihi. Arti hadis tersebut bahwa Baitul Mal kaum muslimin yang muntazam dalam kondisi teratur yang akan menanggung utangnya si mayit yang tidak punya apa-apa, sedangkan mayit yang berharta maka harta yang ditinggalkannya untuk keluarganya. Dan ini dalam kitab Syekh Atiyah Salim dalam syarah Bulughul Maram. Nah, jadi sahabat PC Media di mana saja berada, ketika pertanyaan tadi setelah kita paparkan seperti ini, maka kesimpulannya bahwa ahli waris tidak wajib membayarkan hutang. Jadi ketika ada yang menuntut ke ahli waris, itu sampaikan dengan tegas dan dijelaskan. Karena di dalam undang-undang juga siapa yang melakukan, dia yang bertanggung jawab. Tidak mungkin orang lain. Nah, namun perkara ini akan selesai ketika Islam itu menjadi way of life, pandangan hidup manusia.
manusia yang tadi kesulitan akan diselesaikan oleh daulah Islam. Jadi di tema ini sebenarnya bukan hanya kita mengerti siapa yang wajib membayar utangnya, tetapi juga mengerti betapa urgensi dan pentingnya daulah Islam di tengah-tengah kaum muslimin. Bukan hanya untuk mengatur tata sosial masyarakat, tetapi juga mampu mengatur kesulitan-kesulitan yang dialami umat itu mampu diselesaikan. Nah, mudah-mudahan sahabat PC Media kita paham dengan tema ini dan mungkin kalau ada yang mau ditanyakan dipersilahkan di kolom chat ya. Baik, ini ada satu pertanyaan. Assalamualaikum Ustadz, ayah meninggal dunia meninggalkan sebuah rumah ya. Sebuah rumah, tunggu ya, akan baca lagi. Oke. Meninggalkan sebuah rumah. Bentar. Hmm. Meninggalkan sebuah rumah, sebidang tanah, dan sejumlah hutang yang belum sempat dilunasi. Sebagian ahli waris ingin segera membagi harta warisan, sementara sebagian lainnya meminta agar hutang diselesaikan terlebih dahulu. Menurut saya Islam, langkah manakah yang benar? Nah, jadi sahabat PC Media, ketika orang meninggal dunia, lalu dia meninggalkan sebidang harta tanah, satu buah rumah, namun saat dia meninggal itu bukan hanya meninggalkan harta warisan, tetapi juga meninggalkan hutang. Maka langkah yang pertama dilakukan adalah membayar hutang dulu. Jadi kalau ada salah satu dari ahli waris itu berkeras untuk membagi harta, sedang hutang belum diselesaikan, maka kita berikan pengertian bahwa hutang merupakan sebuah kewajiban yang harus dilunasi. Kebetulan si mayit atau pewaris itu betul-betul ada meninggalkan harta, maka diselesaikan dulu harta tersebut untuk membayarkan hutangnya. Setelah hutang tadi dibayarkan, lalu ada sisa dari harta tersebut, maka baru dibayarkan, baru dibagi harta warisannya. Nah, begitu kira-kira. Apakah ada lagi? Cukup ya? Satu aja pertanyaan. Baik. Nah, sahabat PC Media di mana saja berada, intinya dari materi kita siang hari ini, pertama, ahli waris tidak wajib membayar utang. Tapi yang wajib menanggung utang itu adalah negara. Negara mana yang bisa menanggung utang tersebut? Tentu negara Islam. Daulah Islam, khilafah Islamiyah. Kalau tidak ada khilafah, ya kita akan menderita terus. Pertanyaannya, sahabat PC Media, apakah semua kita akan terus-menerus menderita? Tentu tidak. Karena tidak mau menderita, ayo sama-sama kita perjuangkan daulah Islam, kita perjuangkan daulah khilafah, sehingga masalah-masalah yang kita alami akan segera selesai. Demikian yang kami sampaikan. Subhanakallah bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.